Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bagaimana memahami konsep pembagian. Sebelum masuk ke materi konsep pembagian, diingat kembali konsep dari perkalian. 3 dikali 4 sama dengan 12. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghitung 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 sebanyak berapa kali? 3 kali. Karena 3 dikali 4 artinya adalah 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Kita hitung. Yang pertama 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kira-kira apa perbedaan antara perkalian dan pengurangan? Oke, kita bahas. Perkalian dilambangkan dengan tanda silang. Perkalian itu adalah gabungan dari beberapa penjumlahan. Jadi seperti yang tadi, 3 dikali 4. Artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Berbeda dengan pembagian. Pembagian itu gabungan dari pengurangan. Misalnya, 12 dibagi 4. Berarti dikurang. Tuh. Sampai hasilnya 0. Tuh, ini jadi berbeda ya antara perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dijumlahkan sebanyak yang dikalinya, sedangkan pembagian dikurangi sampai habis. Perlu diketahui bahwa pembagian sebagai lawan dari perkalian. Sama seperti kata kotor, lawan katanya adalah bersih. Maka pembagian adalah lawan dari perkalian. Misalnya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka jika kita ubah ke dalam bentuk pembagian menjadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, diulang kembali lagi bahwa pembagian adalah lawan dari perkalian. Jadi, teman-teman, supaya lebih mudah, teman-teman harus hafal dulu perkalian. Kemudian teman-teman akan bisa mengerjakan pembagian. Sekarang, mari kita pelajari cara menyelesaikan permasalahan menggunakan konsep pembagian. Tetapi sebelum itu, kita dapat menyiapkan 10 permen dan 5 wadah. Dapat berupa piring, mangkuk, toples, dan lain sebagainya. Jika teman-teman tidak memiliki permen, dapat diganti dengan 10 potongan lidi. Sekarang mari kita mulai untuk mempelajari penyelesaian masalah menggunakan konsep pembagian. Bacalah soal berikut. Ina mempunyai 10 permen. Permen tersebut akan diberikan kepada 5 orang anak dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Jadi, Ina mempunyai 10 permen. Ada 10 permen. Oke, banyak permennya ada 10. Kemudian akan dibagi kepada 5 orang yang akan mendapat permen. Jadi orang yang mendapat permen ada 5. Jadi
Operasi hitung yang kita lakukan adalah 10 dibagi 5. Yang artinya 10 permen akan kita bagikan kepada 5 orang. Sekarang mari kita hitung menggunakan cara gambar. Oke, tadi kita ingat bahwa banyak permen adanya 10. Kita buat gambar permen 10. Oke, jika teman-teman di rumah ada permen 10, silahkan disiapkan. Jika tidak ada, boleh menggunakan potongan lidi. Kemudian, jumlah orang yang mendapatkan permen ada 5. Maka kita siapkan wadah sebanyak 5. Wadah pertama untuk melambangkan orang pertama, wadah kedua sebagai orang kedua, wadah ketiga sebagai orang ketiga, wadah keempat sebagai orang keempat, dan wadah kelima sebagai orang kelima. Kemudian 10 dibagi 5. Permennya ada 10 dan orang yang mendapatkannya ada 5. Sekarang kita masukkan satu-satu. 1 permen untuk orang pertama, kemudian permen kedua untuk orang kedua, permen ketiga untuk orang ketiga, permen keempat untuk orang keempat, permen kelima untuk orang kelima. Kembali lagi, permen keenam untuk orang pertama, permen ketujuh untuk orang kedua, permen ke-8 untuk orang ketiga, permen ke-9 untuk orang keempat, dan permen terakhir untuk orang kelima. Oke, semua orang sudah mendapatkan permen dengan jumlah yang sama banyak. Sekarang kita hitung satu wadah. Satu piring. Satu piring terdapat berapa permen? Yaitu 2. Jadi satu orang mendapatkan 2 permen. Artinya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 10 permen dibagikan kepada 5 orang, setiap orang mendapatkan 2 permen. Sekarang mari kita coba hitung dengan menggunakan pengurangan. Oke, tadi kita tahu bahwa 10 permen dibagi dengan 5 orang. 10 dibagi 5. Kita tulis 10. Kalau perkalian adalah penjumlahan, maka pembagian adalah pengurangan. 10 dikurang 5. Oke, kita hitung dulu 10 dikurang 5. Berapa 10 dikurang 5? Yaitu 5. Kita tulis di bawahnya ya. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Karena masih ada angkanya, jadi kita kurangi lagi dengan angka 5. Kita kasih pengurangan lagi 5. Oke, kemudian 5 sisa yang tadi dikurang 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Kalau 0 masih bisa dikurangi? Enggak ya, berarti kalau sudah 0 berarti sudah habis. Artinya pembagiannya sudah berhenti. Karena pengurangannya sudah habis dan sudah selesai, sekarang kita hitung berapa jumlah angka 5 yang ada. Kita hitung ya. 1, 2. Berarti angka 5-nya hanya ada 2 atau pengurangannya dilakukan sebanyak 2 kali. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke. Diulang lagi, 2 itu dapat dari mana? 2 itu adalah banyak angka 5 sehingga mendapatkan hasil pengurangan 0. Sekarang, bagaimana jika kita menghitung menggunakan perkalian? Oke, 10 dibagi 5 sama dengan titik-titik.
Tadi kita ingat bahwa pembagian adalah lawan dari perkalian. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Oke. 5 kali berapa ya yang hasilnya 10? Sekarang teman-teman yang sudah hafal perkalian pasti langsung tahu bahwa 2 dikali 5 sama dengan 10. Atau 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, kita balik. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, diingat lagi. Kebalikannya ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dengan menggunakan 3 cara tadi, dapat kita simpulkan bahwa banyak permen yang diperoleh setiap anak adalah 2 permen. Untuk mengerjakan pembagian kita dapat menggunakan berbagai cara. Dengan cara gambar, dengan menghitung pengurangan sampai hasilnya 0, atau dengan menebak perkalian berapa yang sesuai. Sekarang teman-teman ingatlah, hasil pembagian dengan bilangan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau angka berapapun dibagi 1, hasilnya tetap angka itu. Contohnya, 1 dibagi 1, hasilnya tetap 1. 2 dibagi 1, hasilnya tetap 2. 3 dibagi 1, hasilnya tetap 3. Begitu juga dengan angka-angka yang besar. 10 dibagi 1, tetap hasilnya adalah 10. 11 dibagi 1, hasilnya tetap 11. 12 dibagi 1, hasilnya tetap 12. Dan 13 dibagi 1, hasilnya tetap 13. Selanjutnya, hasil pembagian dari 2 bilangan yang sama adalah 1. Jadi kalau angkanya sama, kemudian dibagi, hasilnya akan menjadi 1. Contohnya, 1 dibagi 1 hasilnya 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dan lain sebagainya. Begitu juga dengan angka yang besar. 11 dikurang 1. 11 dibagi 11 sama dengan 1. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 13 dibagi 13 sama dengan 1. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk mempelajari di rumah. Dihafalkan, dihitung, dan dicerna. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.